Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Kehancuran keluarganya membuat Angga diambang kegamangan. Dunia seorang Angga yang selama ini selalu menjadikan keluarga sebagai nomor satu, runtuh tak berupa. Terlebih, Septi istrinya bukan Arum yang walau akan sibuk memberinya saran tapi juga sampai memberinya modal, uang. Septi murni marah, pemarah tulen. Sikap sekaligus watak yang jujur saja baru Angga ketahui. Apalagi, tanpa orang tuanya, Septi juga bukan siapa-siapa. Membayar biaya lahiran yang akhirnya tidak sampai sesar karena bayi malah mendadak keluar di depan pintu rumah sakit Arum bekerja saja. Septi tidak bisa. Iya, bayi yang sangat mirip Supri itu keluar tanpa bimbingan dokter. Meski tentu saja saat mengeluarkannya, Septi mirip orang kesurupan yang sampai mencekik Angga. Hamil dengan siapa? Nikah dengan siapa? Itulah yang Pak Haji selaku saudara Septi ucapkan, ketika pada akhirnya, pria tua itu datang menebus Septi berikut sang putra yang sungguh tidak memiliki kaki kanan layaknya Supri. Bapak tua, hobi banget ngeledek. Kalau Bapak tua mau, ambil saja sana tuh bayi, kesal Septi yang sudah dibolehkan duduk sambil tetap selonjor mengingat kesehatan Septi langsung drop setelah melahirkan. Sudah tua begini disuruh urus bayi. Balas Pak Haji. Lah, suruh urus bayi mengakui diri sudah tua. Tapi suruh kejar janda muda semangatnya lebih dari 45, sinis Septi. Pak Haji langsung kikuk. Urusannya beda. Kalau janda muda apalagi yang cantik kayak Arum, bisa bikin aku lebih muda, ucapnya sambil duduk di kursi sebelah ranjang bayi Septi yang kemudian ia amati. Mirip siapa sih ini? Ini kamu sebenarnya bikinnya sama siapa, sih? Angga yang masih ada di sana, benar diabaikan. Pria itu merasa sudah tak memiliki harga diri lagi. Apalagi ternyata, si Pak Haji saudaranya Septi itu sangat tergila-gila kepada Arum. Arum, aku minta tolong ke Arum saja, apa malah ke Fajar, ya? Bentar, deh, aku begini kan gara Fajar, batin Angga menjadi kesal sendiri. Hari ini menjadi hari terakhir izin Angga. Karenanya, setelah menitipkan Septi kepada Pak Haji, Angga juga akan menyempatkan diri untuk mengurus keluarganya yang kini tengah berada di tempat penampungan. Angga berniat meminjam uang kepada Arum yang ia yakini makin punya banyak uang. Kedatangan Angga ke kantinnya yang kebetulan sedang sepi, membuat Arum menyikapinya dengan terjaga. Arum menatap sinis Angga yang tampak gengsi kepadanya. Ada apa lagi? Tanya Arum sinis sambil bersedekap dan sengaja memulai lantaran Angga melempem dan tak kunjung melakukannya. Kalau kesini bukan buat Aidan dan malah buat keluarga kamu lagi, mending mas pergi karena taflonku sudah aku cuci. Eman-eman kalau sudah bersih buat nabok mas. Arum sudah terlalu hafal pada tabiat bapaknya Aidan. Keluarga, dan terus saja begitu. Rum, aku mohon, Rum. Sergah Arum. Rum, beneran masih buat keluarga kamu, mas? Kamu sama sekali enggak mikirin Aidan. Dasar bapak rangutek. Aidan punya kamu, Rum. Tapi Aidan juga butuh figur bapak dari kamu, mas. Mati saja kalau kamu masih belum paham juga, mas. Iya, Rum. Mati sekarang. Kalau aku mati sekarang, yang urus semuanya siapa, Rum? Setan. Arum benar-benar geram. Angga pasrah. Terserah Arum bahkan semuanya menganggapnya sebagai apa. 1 juta, Rum, buat urus keluargaku. Aku bersumpah ini yang terakhir. Sumpah, Rum, lagian kan mereka sudah dikasih bimbingan di tempat penampungan, harusnya mereka lebih bisa cepat paham. Sekarang gini saja, aku teleponin Dika. Biar Dika yang urus semuanya. Berbulan-bulan dia kabur rangutek, masa duit 1 juta dia enggak punya. Kalau dia ngaku tetap enggak punya, suruh jual ginjal apa gimana, pokoknya. Begini kan, yang kamu mau, keluargamu beneran mental tak? Dari dulu andai aku enggak mikirin omongan mamaku yang memaksaku bertahan, najis aku, mas. Bahkan sekarang, kalau aku enggak lihat kamu sebagai bapaknya Aidan, walau kamu durhakanya level Dajjal, sudah aku rica-rica kamu. Iya, Rum, iya. Hei, ini aku beneran marah, bahkan emosi.
Aku serius lagi ngomong sama kamu, Mas. Iya, bisanya kamu masih begitu. Teriakan Arum barusan mengusik mereka yang ada di sekitar sana. Arum tidak malu, termasuk juga dengan Angga yang sudah kehilangan urat malu demi keluarganya. Bahkan meski Arum menatapnya penuh amarah, Angga sama sekali tidak keberatan atau sekadar risih. Sambil masuk ke kantin bagian dalam, Arum berkata, "Aku enggak mau bantu kamu kalau kamu saja masih enggak mikir gitu." "Rum, minta ke Septi saja sana. Apa malah ke si Fajar, si sahabat sesat. Sudah biarin saja Anggun sama si Supri. Keplak kepalaku kalau mereka enggak menikmati penangkapan. Mereka pasti malah seneng karena di penampungan disediain makan gratis. Sudah biarin saja, mereka pasti betah. Termasuk anak-anak, pasti lebih bahagia karena enggak harus ngemis lagi." Diam-diam, Arum merasa sangat bahagia lantaran keputusannya sengaja tidak langsung memberi Angga bantuan, sukses membuat pria itu nyaris menangis. "Jadi orang yang punya harga diri sama ketegasan dikit kenapa, Mas? Kamu itu sudah kenyang makan bangku sekolahan, kan? Kamu dikuliahin mahal, kerja pun di bank dan posisinya mapan, bukan gini. Pantas saja kamu dilepeh sama keluarga kamu. Wong kamu yang mengaku sebagai kepala keluarga saja lembek. Kamu enggak lupakan, dulu pas aku masih jadi istrimu dan aku bilang begini, langsung kamu tabok," ucap Arum yang kemudian membuatkan kopi hitam untuk pembeli yang memang baru datang. Pembeli tersebut sampai menatap bingung Angga yang masih berdiri di sebelahnya dan tadi sedang dimarahi Arum. "Itu Aidan nganggur, main sendiri di box, kamu ya belas enggak ada rasa kebapakannya," ucap Arum sembari kembali setelah mengantarkan kopi. "Izinku hanya sampai sore ini, Rum, mohon Angga. Sudah, sekarang kamu ngandang lagi saja sana ke penjara. Urusan keluargamu, nanti aku yang urus. Nanti aku turin kepala mereka ke tembok biar mereka mikir. Termasuk si Andika, nanti aku juga bakalan susul dia. Nanti aku keplak kepalanya pakai taflonku biar otaknya mikir," yakin Arum. "Aku serius, Rum, mohon Angga." "Aku juga serius, Mas," tegas Arum yang kemudian menghubungi nomor Dika, di hadapan Angga. "Aku sudah dapat nomor ponsel terbaru Dika dari temannya. Aku bakalan masukin dia ke penjara atau tempat penampungan juga kalau kerjaannya terus kabur lupa keluarga. Mau jadi Bang Toib dia? Bisanya jadi laki-laki kok kelakuan tak banci saja enggak begini. Didikanmu ini," ucap Arum yang kemudian langsung memarahi Dika habis-habisan setelah telepon yang ia lakukan. Dijawab, "Kalau kamu tetap kabur, aku pastikan kamu jadi buron, ya. Besok paling telat, dan kamu wajib pulang. Urus mamakmu, aku sudah serahin foto sama data lengkap kamu ke polisi, Dik. Kamu masih enggak percaya, nanti aku minta bantuan Mas Kala buat urus kamu. Ingat, paling telat besok. Kalau kamu tetap enggak pulang dan enggak ada kerjasamanya, awas saja." Arum menutup sambungan teleponnya, kemudian menatap bengis Angga yang langsung buru menunduk tak berani menatapnya. "Awas saja kalau kamu dan keluarga kamu berani bikin malu lagi. Sumpah, beban hidup Aidan walau masih bayi begini beneran berat. Oh, kamu anaknya si Ono, yang keluarganya ngemis di sana. Kamu enggak mikir kalau itu beneran beban," kesal Arum. Ia memilih pergi meninggalkan Angga yang sudah langsung menjadi pusat perhatian. Angga yang mulai sadar, menyesali keadaan berangsur masuk ke kantin bagian dalam. Ia jongkok menghampiri Aidan, tapi bocah itu terus menolak. Bayi itu enggak bisa dibohongi mana yang tulus dan mana yang sekadar formalitas, Mas, sindir Arum. "Aku ya sayang ke Aidan korum," keluh Angga. Lah, tepis Arum karena ia saja merasakannya sendiri betapa Angga yang sekarang belum bisa lebih berharga dari Angga yang dulu. Asteris. "Si Dika beneran mau pulang, kan?" tanya Kalandra pada Arum yang tengah mengambilkannya nasi di rice cooker, di hadapannya. Sudah pukul 10 malam lebih, tapi Kalandra memang baru pulang. Kalandra langsung mandi, sementara Arum yang menunggu langsung menyiapkan makan malam untuknya. "Harusnya, kan aku kasih ultimatum sampai hari besok," ucap Arum yang nyaris emosi hanya karena membahas Dika. Kalandra mengangguk paham, menerima nasi yang Arum berikan kemudian mengucapkan terima kasih. Arum akan duduk di depan Kalandra, tapi Kalandra berkata, "Kita terkesan lagi berantem loh, kalau kamu duduknya di benua seberang."
Arum memelotot menatap tak percaya Kalandra yang jelas tengah menyindirnya. Benua seberang, lirihnya yang perlahan menahan senyum. Di depannya, Kalandra yang mulai meraih sendok, menggunakan tangan kirinya untuk menarik kursi di sebelahnya dan tentu saja, Arum langsung duduk di sana. Jadi tadi akhirnya gimana? Kamu jadi pinjemin si Angga uang? Tanya Kalandra sambil menikmati menu makannya. Arum menggeleng. Enggak, Mas. Aku kasih uang jalan saja 200. Enggak ada pegangan uang belas kan dia. Kalandra mengangguk sambil mengunyah pelan makanan di dalam mulutnya. Sebenarnya aku kasihan banget malahan ke dia. Tapi ya, dianya saja bikin gregetan banget, lanjut Arum. Taflon sama wajan kamu, aman, kan? Balas Kalandra sambil menatap Arum. Hah, Arum kebingungan menatap Kalandra, tapi pria itu perlahan menahan tawanya. Taflon, kamu enggak gebu, Jin Angga pakai taflon apa wajan kamu lagi, jelas Kalandra santai di antara senyumnya. Arum langsung tersipu, ternyata Kalandra masih ingat kalau dirinya pernah memu, kuli Angga dengan taflon. Sayang taflon sama wajannya Mas. Soalnya pada sudah dicuci semua. Balas Arum. Berarti Angga sedang kurang hoki. Enggak kebagian bukan taflon sama wajan kamu lagi. Kalandra mulai lemas karena tawa yang ditahan. Oh, berarti Mas mau juga? Bok taflon sama wajan, serga Arum sengaja menggoda calon suaminya yang langsung tertawa. Kalandra sampai terbahak. Kan, ujar Arum yang langsung membantu Kalandra, mengambilkan pria itu minum. Besok ke tukang jahitnya mau jam berapa? Lanjut Kalandra. Mas bisanya jam berapa? Balas Arum bersemangat. Jadi, kamu bisa menyesuaikan dengan jadwalku? Tanya Kalandra tak kalah bersemangat. Iya, aku ikut jadwal Mas. Jadwal Mas kan enggak bisa diubah, nah aku yang penting masak buat rumah sakit. Buka kantinnya menyesuaikan saja, kan enggak ada seminggu lagi kita nikah. Fokus ke persiapan dulu. Berarti, kalau sudah nikah enggak fokus? Tanya Kalandra. Ya fokus, balas Arum. Fokus ngapain? Balas Kalandra yang malah bercanda, sengaja menggoda Arum. Arum menahan tawanya dan tak bisa berkata. Berarti besok kayak biasa saja, ya. Kamu beres masak makan siang buat di rumah sakit, abis itu kamu langsung ke kantorku. Soalnya besok aku mau pura lupa bawa bekal, ujar Kalandra santai. Arum makin lemas karena sibuk menahan tawa. Mas niat banget sih pura lupa bawa bekalnya, balas Arum. Sudah terencana soalnya, balas Kalandra yang kemudian melahap sayur bening di sendoknya. Enggak ada acara macam, kan? Tanya Arum curiga. Enggak, paling kenalin kamu ke teman kerja sekalian, siapa tahu kamu mau lihat tempat kerjaku. Kayaknya di pabrik juga ada tetangga kamu loh, balas Kalandra masih saja santai. Besok aku pakai baju apa? Tanya Arum yang belum apa sudah deg-degan. Kalandra tak langsung menjawab dan menatap bingung Arum. Yang mau nikah sama kamu aku? Masa iya kamu mau tampil istimewanya di depan orang kantorku? Mas, maksudnya bukan gitu. Takutnya maluin apa gimana? Jelas Arum sampai mencubit gemas perut Kalandra. Maluin gimana? Ya sudah kayak biasa saja. Mas, kalau Mas bilang gitu, berarti besok aku enggak ke tempat kerja Mas. Ya sudah. Kalau begitu berarti kamu lebih memilih aku kelaparan. Mas, jangan gitu. Gimana? Iya, dikasih arahan dong. Ini belum apa-apa saja, aku sudah deg-degan banget, loh, Mas. Kalandra menertawakan Arum. Mas Kala, aku beneran serius, jangan diketawain gitu. Nanti aku pinjem taflon sama wajan mama loh. Arum sengaja memberi Kalandra peringatan keras dan pria itu langsung terbahak. Serius aku takut, apalagi, enggak ada taflon sama wajan kamu, pakai punya mama, tetap jadi, ucap Kalandra yang kemudian meminum segelas air putih pemberian Arum. Pepatah saja bilang, banyak jalan menuju Roma. Balas Arum masih pura marah. Kamu bilang gitu, yang ada di otak aku langsung Roma irama Bang Haji, dan otomatis aku keingat Pak Haji Simbagan, Jen itu. Kalandra tak jadi makan karena sibuk tertawa. Makan dulu, ketawanya nanti. Arum benar mengomel, tapi Kalandra tetap membenamkan wajahnya di atas kedua tangannya yang terlipat di pinggir meja. Mas, sudah malam,
Habisin makannya dulu biar cepat istirahat. Nanti Aidan keburu bangun, Mas malah makan sendiri. Aku ingat itu, loh, Yang. Pas kepala Pak Haji masuk gat dan airnya beneran keruhkan di gat depan rumahku itu. Aku aja, ya jijik, ya kasihan, ya kesel, ya ngakak. Apalagi mama suruh kepalanya Pak Haji dicegurin sekalian dibenturin lagi sampai amnesia. Ngakak sumpah. Setelah acara makan malam Kalandra berakhir disuapi oleh Arum lantaran pria itu sibuk tertawa. Kebersamaan mereka malam ini diakhiri dengan Kalandra yang memberikan satu kantong besar berwarna coklat berisi pakaian seragam. Itu buat besok, ya soalnya aku tahu. Kamu kalau enggak disiapkan gitu pasti mogok enggak mau pergi, ucap Kalandra yang kemudian membuka satu botol air mineral. Ya enggak harus beli baru juga, kan, balas Arum. Punyaku juga ada, seragam sama kamu sama Aidan juga. Kita bertiga beneran kembaran, balas Kalandra yang kemudian meminum air mineralnya. Berarti acaranya lumayan resmi, ya, Mas. Batik gini, lanjut Arum penasaran, tapi Kalandra malah menahan tawanya kemudian buru-buru meninggalkannya di ruang keluarga pria itu menyerahkan kantong belanjaan berwarna coklat berukuran besarnya. Mas Kala, sengaja banget. Jailnya malah nambah gini. Aku ambilin taflon sama wajan mamah loh, tegur Arum buru-buru menyusul Kalandra. Pria itu lari ke arah kamar tamu yang memang ada di sudut depan ruang keluarga. Kamar yang menjadi tempat tidur Kalandra selama Arum dan Aidan tinggal di sana. Kalandra keluar dari kamar sambil menahan tawanya, tapi tangan kanannya masih memegang air minum yang sudah ditutup. Sudah besok berangkat saja. Besok dianterin sopir papa. Iya, tapi ya jangan ditinggal begitu. Aku mau tanya lagi takutnya salah karena belum jelas. Balas Arum. Tapi lagi Kalandra menertawakannya. Ya sudah, sini, ucap Kalandra yang kemudian memeluk Arum. Arum yang langsung gugup menjadi ingat agenda pamit Kalandra tadi pagi, di depan Angga. Mas sengaja bikin si Angga cemburu? Tanya Arum balas memeluk Kalandra. Ih, ngapain juga bikin dia cemburu? Begitu kan bakalan jadi rutinitas. Balas Kalandra yang langsung membuat Arum menahan tawa. Ya iya, rutinitas sebelum kerja. Kamu sudah ambil cuti belum? Buat gantiin kamu masak dari 1 hari sebelum hari pernikahan sampai 4 atau 1 minggu setelah pernikahan, balas Kalandra. Hah, memangnya buat apa, Mas? Saking seriusnya, Arum buru-buru menarik diri, menatap saksama Kalandra yang ia takutkan masih meledeknya karena akhir-akhir ini, pria itu makin sibuk menjailinya. Ya ampun, kejam banget kamu enggak mikir ke situ. Kamu beneran enggak akan ambil cuti kalau aku enggak bilang. Memangnya kamu enggak mau bulan madu dan sebagainya. Kali ini, Kalandra benar mengomel, dan Arum langsung memasang wajah tak berdosa. Kalau gitu nanti aku bilang ke Ibu Nur sama Rani buat gantiin, balas Arum yang kemudian juga minta maaf. Pokoknya aku enggak mau memaafkan kamu semudah biasanya, ancam Kalandra mengancam tapi masih sibuk menahan tawa. Arum yang melihatnya malah ikut menahan tawa. Selain Arum yang menjadi gemas sendiri kepada Kalandra. Hari ini, Arum menjalaninya dengan lebih dari bersemangat. Arum benar bersemangat sebab ia akan berkunjung ke kantor sekaligus pabrik Kalandra bekerja. Tentunya, mencoba pakaian pengantin juga alasan utama kenapa Arum begitu semeringah. Siangnya, pulang dari rumah sakit setelah selesai tugas dan itu langsung dijemput oleh sopir orang tua Kalandra, Arum langsung siap. Sebelumnya, ia dan Aidan sudah kembali mandi untuk kedua kalinya, di rumah sakit. Jadi sekarang mereka tinggal ganti pakaian. Masalahnya, Arum tidak begitu percaya diri merias wajah karena biasanya wanita cantik itu hanya memakai pelembab wajah dan lipstik, itu pun tak berani tebal. Karenanya walau malu, Arum mau-maunya saja merengek kepada Ibu Kalsum yang awalnya membantunya memomong Aidan. Masalahnya mamah kalau dandanin orang, lebih sering gagalnya ketimbang berhasilnya, Mbak, ucap Ibu Kalsum ragu. Nah loh, mamah malah jadi deg-degan gini. Lihat tangan mamah, baru juga pegang pensil alis sudah gemetaran gini. Enggak apa, mah. Pelan-pelan, aku percaya ke mamah, yakin Arum sudah bersiap duduk di kursi rias di kamar Kalandra. Kamar yang selama ia tinggal di sana, menjadi tempat tidurnya. Ibu Kalsum malah tertawa saking gugupnya akan merias orang lain dan itu Arum yang memiliki acara spesial dengan Kalandra. Saking sibuknya ia tertawa pasrah,
Aidan yang tengah belajar merangkak di karpet sebelah pun jadi ikut tertawa. "Ah, kamu, Mas. Dikiranya Mbak lagi bercanda sama kamu," ucap Ibu Kalsum yang belum bisa mengakhiri tawa sekaligus ketegangannya. Bukannya berhenti tertawa, Aidan malah makin terbahak dan tampaknya memang mengira Ibu Kalsum tengah mengajak bercanda. Arum yang sudah memejamkan mata, juga tak kuasa menyudahi tawanya. Susah payah Arum menahan tawanya apalagi ketika Ibu Kalsum tiba-tiba berteriak panik. "Ya ampun, Mbak, alisnya gede sebelah kan mirip knalpot. Ya ampun miring gini juga, hahaha." Ibu Kalsum makin tergelak. Lain dengan Arum yang malah terkejut syok ketika melihat riasannya karena memang jauh dari ekspektasi. "Kok cantikan enggak pakai rias, ya? Tapi kan, alisku tipis." "Bentar deh, sabar pelan-pelan," batin Arum. Pada akhirnya, tak ada rias berlebihan yang Arum pakai. Wanita itu tetap tampil layaknya biasa. Rambut sepunggungnya dibiarkan tetap tergerai, sementara poninya dijepit ke samping kanan. Hanya begitu saja sudah membuat Ibu Kalsum sibuk memuji. Arum tak hanya tampak anggun, karena menggerai rambut kemudian menjepit poni yang biasanya lebih sering dikuncir, juga membuat wajahnya terlihat jauh lebih muda. "Serius? Ini, Mah, aku beneran cantik, kan? Takutnya maluin. Tak pernah merengek, apalagi manja kepada keluarga sendiri bahkan itu kepada wanita yang melahirkannya." Arum malah menjadi terbiasa melakukannya kepada calon mama mertuanya yang memang sangat menyayanginya. "Yakin, Mbak, demi Allah, kamu sudah cantik banget. Nanti Mas Kala pasti pangling," puji Ibu Kalsum sembari memijat pundak Arum. Arum langsung tersipu. Malu menatap pantulan bayangannya sendiri di cermin rias. Ia terlalu gugup hanya karena sulit percaya. Ternyata jika ia belajar merias wajah lebih telaten, hasilnya tidak kalah memukau dari hasil perias andal. Aura calon pengantin memang beda. Duh, pokoknya, Ibu Kalsum sampai menjadi agak sesak napas karena belum bisa mengakhiri tawanya. "Mama mau nikah lagi juga biar ketularan punya aura beda?" tanya Arum sengaja menggoda Ibu Kalsum yang masih ia tatap melalui pantulan cermin rias di hadapan mereka. Lantaran Ibu Kalsum terlihat langsung syok, Arum sengaja berkata, "Nikahnya juga masih sama Papa, Mah. Besok sekalian, Mama sama Papa dandan." Arum mengakhiri ucapannya dengan tawa yang ditahan. Usulan dari Arum barusan langsung membuat Ibu Kalsum terbahak. Kalau Papa tahu, pasti beneran mau dia. "Heboh, kamu tahu kan, watak Papa 11-12 dengan Mas Kala yang sekarang." Setelah berucap demikian, Ibu Kalsum menjadi terdiam sejenak. Mama mau ngucapin terima kasih banyak ke kamu. Terima kasih banyak karena sudah membuat Mas Kala kembali ceria seperti saat dia masih muda," ucapnya menjadi lebih serius bahkan melow. Arum berkaca di antara senyum hangat yang ia suguhkan. Tanpa membuatnya balik badan atau sekadar menoleh ke belakang selaku keberadaan Ibu Kalsum, kedua tangannya meraih kedua tangan wanita itu yang masih bertahan di pundaknya. Tak lama setelah itu, mereka saling bertukar tatapan melalui pantulan cermin di hadapan mereka. Terakhir, Ibu Kalsum malah memeluk Arum dari belakang, membenamkan wajahnya di punggung kepala Arum. Arum yakin, Ibu Kalsum sampai menangis hanya karena ingat Kalandra yang nyaris kehilangan kewarasan setelah ditinggal Bilqis. Alhamdulillah, sekarang Kalandra sudah kembali menjadi pribadi ceria yang juga sangat hangat melebihi matahari pagi. Malahan jika hanya sedang berdua, Kalandra bisa sangat jahil kepada Arum dan tak jarang, Arum sampai nyaris menangis. Sekitar 20 menit kemudian, Arum keluar dari rumah orang tua Kalandra diantar langsung oleh Ibu Kalsum. Mobil sudah menunggu di depan rumah, sang sopir yang menunggu di depan mobil pun sudah langsung membukakan pintu. Keadaan tersebut pula yang membuat Pak Haji nyaris kena serangan jantung. Pak Haji yang sengaja menunggu di belakang mobil orang tua Kalandra, benar langsung sesak napas gara-gara terpesona dengan penampilan baru Arum. "Nah, ini kereta kencana roda manusianya mana? Langsung dikubur saja, enggak usah ada agenda dimandiin apalagi didoain wong bakal mayatnya saja enggak mikir." Keluh Ibu Kalsum membiarkan tangan kanannya disalami sekaligus dicium dengan taksim oleh Arum yang juga langsung menahan tawa. Bersambung dulu ya teman-teman.